Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah hari ini kita masih bisa berkumpul dalam perkuliahan akhir ya. Dan bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini saya gabungkan semua ya. Kebetulan permintaannya hari Senin bisa. Ini ada dari kelas Jumat dengan kelas Senin ya. Baik, materi kita ini kita akan mereview, mengulas semuanya dari materi sebelum midterm sampai sekarang ya. Nah, Anda mesti ingat bagaimana cara membedakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, yang paling mudah kalau kita membedakannya dalam statistik inferensial itu kita mengambil kesimpulan dari satu hipotesis ya. Jadi kalau ada hipotesisnya itu statistik inferensial, itu paling mudah menandakannya. Sedangkan statistik deskriptif itu dia hanya menjabarkan ya, melihat kecenderungan, kemudian melihat variasi-variasi ya. Nah, itu sudah Anda peroleh di statistik 1 dulu. Kita belajar median di situ, persentase, distribusi frekuensi. Dalam statistik inferensial di statistik 2 ini, Anda mencoba menarik kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan, membuat suatu dugaan. Sebelum membuat suatu dugaan, tentu harus ada landasan pemikiran yang melatari dugaan tersebut. Nah, dugaan kita, misalnya ya contoh, dugaan kita bahwa promosi itu mempengaruhi penjualan. Dari mana landasannya? Landasannya jelas ada teorinya, teori marketing ya. Nah, dari situ kita mau membuat suatu kesimpulan, mau membuktikan. Jadi kesimpulan itu diambil dari satu pembuktian. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Membuktikannya dengan statistik inferensial. Kita buat suatu dugaan. Kita pelajari dulu datanya, data apa yang diperlukan. Apakah data diskrit ataukah data continuous. Jadi semacam ada eksperimentasi ya. Kalau di eksak atau sains itu ada eksperimen, kita buat percobaan-percobaan. Kita kumpulkan angka-angkanya, kemudian kita bangun hipotesisnya, kita uji ya dengan statistik. Ada uji apa saja, uji T, uji F. Kalau di diskrit itu ada binomial, ada apa lagi yang di diskrit itu? Ada multinomial, ada hipergeometrik. Nah, itu data-data seperti itu bisa kita uji nanti ya. Nah, data-data pada percobaan ataupun pada penelitian Anda nantinya adalah berupa data-data continuous ya, berdistribusi normal. Itu paling banyak digunakan. Nah, dalam perkuliahan statistik 2 ini Anda diharapkan bisa membedakan mana statistik deskriptif, mana statistik inferensial. Dan setelah itu bukan hanya bisa membedakan, Anda bisa melakukan satu pengujian. Apa yang diuji? Dugaan kita. Dari mana dugaannya? Dari landasan-landasan teori. Seperti tadi teori marketing ya. Kemudian ada banyak sekali teori, Anda bisa uji dengan statistik. Satu syarat dalam menguji statistik adalah harus ada datanya. Datanya harus berupa angka.
Nah, bagaimana Pak kalau datanya itu berupa keterangan yang tidak berupa angka? Bisa dilakukan pengujian statistik? Itu pertanyaan saya. Bisa? Ada yang mau jawab? Silakan. Silakan Siti Rahma. Misalnya data sangat setuju atau sangat puas. Kita tanyakan kepada konsumen kan, apakah Anda puas berbelanja di sini? Puas. Sangat tidak puas. Nah, itu bagaimana itu? Itu termasuk data juga, Pak. Itu Data nanti ya? dijadikan sampel dari beberapa populasi yang lain. Ya. Pertanyaan saya, apakah bisa kita melakukan pengujian secara statistik kalau datanya seperti itu? Seperti ini. Bagaimana ya? Anda setelah belanja katakanlah A. Nah, bagaimana menjawab ini? Ini dia jawab, nanti katakanlah dia jawab, dia pilih A gitu ya. Apakah jawaban ini bisa kita lakukan operasional statistik? Bisa nggak? Itu kan nanti ujung-ujungnya juga bakalan ada angka juga, Pak. Setelah udah diketahui berapa banyak yang puas, berapa banyak yang sangat puas. Nah, misalnya dia jawab ini, puas. Nah, yang kedua tidak puas. Nah, bisa nggak kita lakukan operasional angka nih? Puas, kata. Yang orang ketiga puas. Nah, tidak puas yang orang keempat. Gimana nih? Bisa, Pak. Nanti dihitung berapa orang yang puas dan berapa orang yang tidak puas. Nanti bisa dijadikan sebagai data statistiknya. Pertanyaan saya, untuk data seperti ini bisa tidak kita lakukan operasional statistik? Bisa. Tidak. Bisa, Pak. Tidak bisa jawabannya. Kenapa nggak bisa, Pak? Sekarang saya mau tanya, tidak puas tambah puas, hasilnya berapa? Berapa hasilnya? Tidak ada hasil, Pak. Nggak bisa kan kita lakukan. Maka dari itu kita harus kasih dia skor. 1, 2, 3. Ini baru bisa kita. Yang jawab puas 3 orang kan. Berarti puas itu 3 gitu kan. Yang menjawab 3 orang dikali dengan 1 kan. Skornya 1. Yang menjawab tidak puas 1 orang ya. 1 orang dikali dengan skornya berapa? 3. Berapa nih hasilnya? Hasilnya 6. Nah, ini kita bisa hitung rata-rata, kita bisa hitung regresi. Jadi di kegiatan memberikan skor ini namanya mengkuantifikasikan data-data kualitatif. Jadi kalau data seperti ini, keterangan seperti ini, datanya kualitatif.
tidak bisa dilakukan operasional statistik. Bagaimana supaya bisa dilakukan operasional statistik? Maka kita harus beri dia angka. Ini boleh aja dibalik nanti ya. Angkanya ini 3, ini 2, ini 1. Atau nggak mau seperti ini, mau buat angkanya ini 100. Puas 50. Boleh, terserah. Ini katakanlah 1 gitu. Boleh seperti ini. Jadi itu ya. Jadi syarat dalam kita melakukan operasional statistik ada data-datanya itu harus ada data dan datanya berupa angka. Kalau belum tidak berupa angka bagaimana? Kita jadikan angka deh. Nah, itu bisa dipahami ya. Jadi kita perkuliahan yang terakhir ini Anda bisa membedakan mana statistik deskriptif dan statistik inferensial. Itu dia. Jadi dari statistik inferensial saya ulangi, Anda mengambil kesimpulan dari satu dugaan dan dugaan itu Anda bangun dari satu teori, grand teori. Nah, dalam sesi akhir ini coba kita lakukan latihan sekali lagi ya. Tentu saya memberikan contoh bagaimana menggunakan Excel, dalam mengolah data-data statistik ya. Oke, ini dia datanya. Kita lihat datanya dulu ya. Oke, saya punya data seperti ini. Nah, ini ada X1, X2, ada Y. Oke, saya sudah kirimkan di link kalian. Data ini nanti coba dikerjakan. Sebelumnya saya kerjakan terlebih dahulu ya. Oke, Anda perhatikan tentu kita harus punya data analisis. Data analisis ini ada di sini ya. Coba lihat di data. Data analisis. Ini. Nah, di sini banyak pilihan statistik ya, peralatan statistik. Nah, sekarang coba Anda lihat ini statistik deskriptif. Ya. Ini statistik deskriptif, Anda pilih di sini. Kita mau melihat bagaimana deskripsi dari data-data ini, X1, X2, dan Y. Oke. Pertama, Anda sorot ini dulu. Klik, Anda centang labelnya supaya dibaca ini Y, X1, X2 ya. Yang kedua, ini ambil saja ini semuanya. Kita dapat semua. Nah, output range-nya di mana mau ditaruhkan? Ditaruhkan di new sheet, nanti dia akan bentuk sheet baru di sini. Jadi kita coba yang new sheet ini ya. New sheet. Oke, biarkan saja seperti itu. Kemudian pilihannya ini ada ringkasan statistik. Ada confident level of mean 95%. Boleh kita kalau mau tahu. Kita centang saja ini, kita centang. Kita okekan. Dia terbentuk sheet baru. Ya. Kita beri nama dia statistik deskriptif. Rename tadi ya. Enter saja. Ini sudah dapat hasilnya. Tidak bisa perlebar ya. Di sini ada standar deviasi. Angkanya sebaiknya di 4 koma saja dia di belakang ini ya. 4 desimal ya. Oke. Tidak terlalu panjang. Ini tidak perlu desimal ya. Oke.
Tidak perlu. Non saja ini. Oke, ini tidak tersedia. Oke, ini dia statistik dari deskriptif dari masing-masing variabel itu. Nah, Anda lihat di sini, perlebar dulu. Angkanya terlalu besar ya. Oke, dirapikan sedemikian rupa. Oke, nah ini coba dirapikan lagi ya, tidak terlihat nih. Oke, nah output ini bisa kita ambil, kita kopikan di C, kita kopikan di Word kita ya. Oke, saya buka Word-nya. Misalnya Word tadi ini. Saya hapus dulu. Terlihat Word-nya ya. Kontrol kita pastikan. Banyak pilihan di sini. Nah, pilih yang ini saja ya. Atau yang ini. Yang ini lebih aman. Kedua. Pilih yang kedua. Buat di atasnya statistik deskriptif. Oke. Tabel dia harus kita namakan dalam kita deskripsi itu tabel 1. Tambahkan. Oke. Kemudian sumber ya. Sumber kita buat seperti ini. Sumber hasil pengolahan. Kapan kita olahnya? Tahun 2020 bulan. Masih 2020 nih ya? Iya, Mas. Pak. Oke, sudah selesai satu tabel. Kita enter saja. Masuk ke halaman baru, klik layout. Kita break saja ya. Oke, masuk ke halaman baru. Oke, kita kerjakan yang lain. Kita kembali ke Excel kita. Data exercise tadi. Oke, ini sudah selesai. Data ya. Ini statistik deskriptif sudah. Sekarang kita mau mengolah berikutnya. Kita klik data analisis. Kita mau melihat korelasi. Koefisien korelasi. Panjang sekali kan waktu kita hitung pakai tangan. Nah, kita hitung pakai Excel saja ya. Oke, kita pilih ini, kita oke-kan. Nah, input range-nya, kalau dia banyak variabelnya, ini ada 3 variabel kan, 1 variabel terikat dan 2 variabel bebas. Oke, kita sort di sini, labelnya kita centang supaya dia baca X1, X2, Y, X1, X2. Dia baca ini sebagai kolom ya, berarti dia baca ke atas. Kalau kita centang ini, dia baca ke samping nanti. Jadi kalau datanya seperti ini, maka dia baca sebagai kolom. Oke, ya. Output ring-nya di mana kita meletakkan, kita bikin sheet baru di sini. Oke, yang ada laptop boleh di latihan sama saya. Nah, saya udah kirim datanya ya. Oke, kita pilih new worksheet saja ya. Ini nggak perlu kita ini, langsung kita masuk ke, kita oke-kan saja. Oh. Input range belum, Pak. Input range-nya belum ya? Oke. Ini ya, belum. Nah, kita dulu sudah masuk dia. New worksheet. Oke. Ya, dia bikin sheet baru. Kita namakan, rename dia korelasi. Oke. Seperti itu ya. Biar rapi kita geser sinilah data yang pertama ya. Nah, ini dia korelasinya seperti ini. Dia berupa matrik. Nah, Anda perhatikan Y dengan Y itu korelasinya perfect, 1 deh.
X1 dengan Y itu korelasinya 0,9. 0,99. X2 dengan Y itu korelasinya adalah 0,974. Nah, kenapa ini kosong? Ini sama dia ya. Nah, angka ini kita tinggal pindahkan. Maka dikosongkan saja. Korelasi X2 dengan X2 itu satu. Korelasi dengan dirinya sendiri. Hubungan dengan dirinya sendiri itu satu. Sempurna. Hubungan antara X1 dengan X1 juga satu. Dengan dirinya sendiri. Jadi masih ingat kan teori korelasi? Kalau yang hubungannya kuat itu berapa? Yang di atas 0,5. Di bawah 0,5 itu lemah hubungannya. Jadi kalau kita mau melihat korelasi itu kuat tidaknya hubungan. Oke ya. Kita masuk ke Word, kita copy saja nih. Oke. Nah, kita paste di sini, paste. Oke, pilih yang ini saja, yang ada garisnya. Oke, kita namakan tabelnya ini apa ya? Tabel korelasi. Oke. Tabel berapa nih? Sekarang tabel 2 kita ya. 2, Pak. Ya, korelasi ini berupa koefisien ya. Koefisien. Maka disebut koefisien korelasi ya. Korelasi. Buat sumber. Sumber Hasil pengolahan 2020. koma, lupa komanya. Titik. Sekarang kita coba baca. Teorinya dulu kita harus tahu. Teorinya satu dia. Nah, dari 0 sampai kurang dari 0,5 ya. Kurang dari 0,5 itu korelasinya lemah. Iya, Pak. Atau dengan kata lain hubungan antara variabel Lemah. Berapa? 0 sampai lebih dari 0,5. 0,5 sampai lebih dari 0,5 ya. Iya, Pak. 0. Lebih dari 0,5. Korelasinya kuat. Hubungannya Hubungan antara variabel kuat. ini kuat ya. Iya, Pak. Makin dekat ke 0,9 makin kuat. Kalau C apalagi sih? 1, Pak ya. Relasinya Sempurna. 1. Ya. Sempurna ya. Sempurna, ya, Pak. Ini. Nah, kita baca hubungan antara X1 dan Y. Dengan Y. Berapa hasilnya? X1 ini 0,099. dengan 0,0990. Kan? Hubungannya relatif atau buat relatif sangat kuat. Ya. Baca lagi. X2 dengan Y. X2 dengan Y. Berapa angkanya? 0,974302. 43. Itu yang 02. hubungan
X1 dengan Y, Pak, 0,9. Nah, hubungannya juga sangat kuat ya. berarti kuat. Kuat. Kalau dapat 0,5 berapa? Jangan kita buat sangat ya, kuat saja. Ini perlu dibaca nggak? X1 dengan X1? Nggak perlu. X1 dengan X2, X1 dengan X2 itu perlu. Oke. Hubungan X1 dengan X2. Berapa dia? 0,96. 0,96. Oh, ya, 0,966. 387. Hubungannya sangat kuat juga ya. Iya, Pak. Ini ada 3. Kita rapikan lagi. Oke, selesai. Ya, ini kita hitamkan. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang X1 dan X2 itu Pak 0,9663 atau 4 Pak? Yang mana? Karena udah dibulatin itu makanya jadi 4 nih, Ken. Ya. Oke, Ini kan 8 kan? Ya, pembulatan ini belajar lagi nanti ya. Kalau dia di sini di bawah 5 itu pembulatannya tetap 3 ada. Belajar lagi ya, gitu ya. Oke. Baik Pak. Ini kita hitamkan. Oke, udah rapi tabel kita. Oke, saya mau mengajarkan bagaimana juga membuat laporan yang bagus ya. Jadi ada data kita bikin laporannya. Oke, kita share yang Excel lagi. Kita kembali ke Excel. Nah, ini kita kembali ke data. Ini data mentah kita, hasil kita turun ke lapangan. Kalau pakai kuesioner, pakai wawancara, berarti tulis, dapat angka-angka ini. Kemudian kita mau olah lagi data ya. Substansial sudah tadi. Regresi sudah pernah coba ya. Oke. Regresi, ini bisa diuji Z. Oke, kita olah sekali lagi regresinya. Regresi. Lihat di sini ya. Oops. Ini labelnya kita baca. Labelnya kita baca. Range. Ini Y-nya dulu. Oke. Kemudian X-nya. Nah, berganda kita sort dua-duanya. Kemudian derajat keyakinannya berapa kita? 5% ya? Iya. 5% berarti 95%. Benar. Oke ya. Kita tampilkan di sheet yang baru. Ya, create di sini. Kemudian kita ingin tampilkan dia gambar. Gambar residual plots. Kemudian normal probability plots. Oke. Gambar line in fit plot ya. Dua-duanya ini. Kita oke kan, kita mau tampilkan di sheet baru nanti ya. Oke, ini dia sudah tampil. Oke, ada 3 gambar di sini. Gambarnya. Oke, ini dulu kita lihat regresinya dulu ya. Summary outputnya, summary. Kita rapikan di sini. Nah, ini terlalu banyak angkanya. Kita jadikan 4 angka saja di belakang koma. Format cell, numbering. 4 saja. Kita bulatkan ya. Oke, jadi pendek dia. Ini tidak perlu ya. Ini juga terlalu panjang ini angkanya. Ini terlalu panjang. Kita jadikan 4 angka di belakang koma. Oke. Nah, ya kan?
Oke, 4 angka di belakang koma. Ini juga demikian. Jadikan 4 angka di belakang koma. Oke. Ya. Nah, ini informasi ini kita lebarkan lagi. Oke, kalau mau lebih cantik lagi, kita buat seperti ini saja. Format sel. Kita alignment ini, kita right back saja. Tampilkan jadi atas, tampilkan dalam posisi center. Nah, perhatikan di sini tabelnya berubah. Oke, seperti ini kan. Rapi ya. Ini residualnya. Ambil 4 angka di belakang koma saja, ini terlalu panjang. Detail ya. Dan yang ini ya. Number. Oke. Ini dia. Nah, kita pindahkan. Kita mau copy dia ya. Oke, copy saja tabelnya. Copy. Oke. Saya perlihatkan. Oops, yang ini. Ya. Oke, ini tabel ini kita tadi kita tampilkan di layout yang baru di halaman yang lain ya. Paste saja ini, paste. Oke, ini dia. Perlu supaya bisa bikin judul tabelnya. Oops. Ini dia. Tabel berapa sekarang? Tabel 3, Pak. 3, Pak. Nah, buat di sini kita perlu dia koefisien determinasi ya. Koefisien determinasi atau disebut dengan R kuadrat. Kuadrat itu seperti ini kan. Oke. R kuadrat. Ini dia sumber hasil ini dia efisien determinasi dapatnya berapa? Kita ambil yang ini aja karena regresi berganda, kita ambil yang ini ya. Silakan. Berapa R kuadratnya? 0,9972. Artinya apa? Artinya tadi korelasi kan, hubungan. Ini variasi perubahan Y itu bisa dijelaskan, ini cara membacanya, oleh variasi perubahan X1 dan X2 sebesar, kalau kita kalikan 100% berapa nih? 99,7%. Ya. Sisanya 0,3%. 100% kurang 99,7, 0,3% disebabkan oleh variasi perubahan variabel
lainnya yang tidak kita teliti atau masuk dalam variabel penelitian kita. Itu ada pada residual. Ini cara membaca. Oke. Ya. Apa lagi yang penting di sini? Kita share lagi. Tabel ANOVA ya. Oke. C. Tabel ANOVA. Oke, kita paste saja sini. Oke, tabel berapa nih? Tabel 4 ya. Ini sebenarnya kepanjangan dari analisis varians. Jadi analisis di varians ya. DF-nya ini dapat. Oke, ini signifikansinya. F ya. Ini pada dasarnya uji F ya. Baru jangan lupa kita buat C. Ya, biar cepat. Nah, bagaimana caranya? Ini uji hipotesis. Nah, kita baca p-value-nya ya. Signifikan F-nya itu 0. Signifikan signifikan F sama dengan 0,000. Artinya ya, kita tolak hipotesis. Jangan seperti itu dulu ya. Artinya lebih kecil ya, lebih kecil dari alfa. Alfa kita berapa tadi? 0,0 0%, 0,5. persis 0. Atau kita baca ini F hitung ya. Atau cara lainnya F hitung bandingkan dengan F tabel. Berapa F tabelnya nih? Kita dapat sampelnya 15. ADF-nya itu berapa DF-nya? DF-nya 14. Coba lihat di situ ya. F tabelnya coba Anda lihat. Berapa? Bandingkan dengan F hitung. F hitung ini ya. Sama dengan ini F hitung. Kalau F hitung lebih besar dari F tabel, apa keputusannya? Tolak H. Lihat nanti angkanya. Coba isi ya. Nanti berapa F hitung. Nah, tapi kalau kita mau uji langsung ini lebih mudah. Kita lihat alfanya. Kalau alfanya itu lebih kecil dari derajat yang ketidakyakinan kita, level of degree of confidence kita, maka itu dia signifikan. Lihat aja angkanya di sini, itu dari sini. Pasti dia F hitung ini lebih besar ya F tabel. Ya. Oke, kita tampilkan halaman berikutnya. Ini tabel 3, tabel 4 kita hitamkan.
Kemudian saya boleh dia. Oke. Kita mau lihat tabel regresinya ya. Tabel regresinya kita copy saja. Kita tampilkan ke kita pastekan di Word. Oke. Ini kita buka halaman baru aja. Bricks, Speak. Oke, kita paste di sini. Nah, ini dia. Kita buat nih tabel berapa? Tabel 5 ya. Hasil estimasi regresi. Regresi sederhana atau regresi berganda kita? Coba jawab. Sinta? Farhan? Iya, Pak. Regresi sederhana atau regresi berganda? Kalau lebih variabel X-nya itu lebih dari 1, itu regresi berganda ya. Ada X1 dan ada X2. X3, X4. Si berganda. Oke. Ini sumber. Spasi hasil pengolahan. Ini rapikan sedikit nih. Kan kurang rapi dia. Oke. Statistik P-value oke sudah rapi. Kita hitamkan. Oke. Nah, kita buat ini rumus apanya ya? Rumus dengan hasil regresi secara persamaan. Anda klik insert, klik equation seperti ini. Y kita ketik sama dengan keluar seperti ini dia kan. Ketik aja angka ini. Ini konstantanya. Atau kita buat dulu rumusnya A tambah B, buat seperti ini karena ada kakinya X1 ya, X1 digeser sebelah dulu, ditambah kemudian B2 ini ya, B2 berarti harus pakai ini, geser ke bawahnya 2, geser lagi ke samping, kita isi lagi X2. Nah, ini begitu juga ya. Caranya biar cepat kita copy saja. Oke, ini kita ganti dengan 1. Ganti dengan 1. Lagi rumusnya tambah error ya. Nah, kan sekarang ini udah ada angkanya. Konstantanya ini angkanya. B1-nya ini angkanya. B2-nya ini angkanya. Tinggal kita isi saja ini. Biar cepat kita copy saja. Errornya sudah ada masing-masing. Kita tidak perlu tuliskan lagi ya. Oke, konstantanya berapa? Ya. Ini hasilnya. Perhatikan cara menuliskan persamaan regresi itu seperti ini. X-nya masih ada kan? Karena yang kita ini data tadi yang ingin kita hitung adalah B1, B2 dan alfanya serta error. Kalau X sudah ada data, ini ada data, ini ada data yang di Excel tadi. Oke, ini di hasil regresinya.
Ini T hitungnya. Nah, Anda nggak mau repot-repot lihat T hitung, lihat signifikan value aja di sini. Bandingkan dengan alpha. Ini T hitung, lihat T tabelnya berapa. T hitung, sudah dapat. T hitung X1. Yang ini ya, intercept, nggak usah kita ini lagi. T hitung X1 itu sama dengan 15,60 96. Hitung T-nya harus kecil nih ya, bukan besar. Seperti ini, nggak boleh besar ya. Hitung X2 sama dengan berapa? 2,9835. Coba lihat T tabelnya. T tabel. T tabelnya berapa? Oke. Bapak 2,6960 Pak kan? Ya. Yang X1-nya dihitung berapa? X2. 2, Yang X2, Pak. berapa? Anda lihat sendiri. Keputusannya betul. Iya nih Pak, 2,6960. Dihitung X2, Pak. 2,96. Yang Bapak ketik itu yang errornya. Oh, ini ya. Iya, Pak. Dihitung. Ini ya. Iya. Oh iya, salah ketik saya. Oke. Ini harus hati-hati ya. Nah, ini coba lihat T tabelnya. Kalau T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak H0. Apa isi H0-nya? Kan udah kita bikin. H0 itu tidak dia. H1 ya. Jadi kalau regresi ini H1 terdapat pengaruh X1 terhadap Y secara parsial. Dia satu-satu. Jadi kita lihat secara P value-nya. P value-nya berapa nih? Ini kan signifikan ya kan? P value X1 ya. Itu sama dengan 0,000. Lebih kecil dari alpha. 5% kan? Artinya tolak H0 dapat pengaruh secara parsial X1 terhadap value yang kedua, value X2 berapa? 0,0195. 195. Lebih kecil juga kan? Dari 0,05. 5%, 0,05. Sama. X2 ini. Ini sama hasilnya. Ini pasti lebih besar di tabel. Anda boleh dua-dua itu. Satu saja juga. Tapi coba latihan. Nah, cari hitung di tabelnya berapa. Kita lihat tabel aja. Cara melihat di tabel kan sudah saya ajarkan. Ya. Ini ya. Nah, ini apa beda uji T dengan uji F? Ya, terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara serentak.
X1 dan X2 secara bersama-sama. Kalau ini secara parsial, satu-satu. X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh. Kalau F, kedua-duanya ini berpengaruh terhadap Y. Itu saja bedanya. Oke ya? Ada yang mau ditanyakan? Ini dia hasil output kita. Satu lagi saya coba tampilkan bagaimana mengcopy gambar. Kita mau plotkan, kita ambil saja gambarnya satu ini ya. Yang ini. Copy saja. Tampilkan. Di sini. Copy. Oke dia, ini kira-kira seperti ini kan gambarnya. Kita buat gambar berapa nih? Kalau tabel, gambar 1. Kalau tabel udah sampai 5 ya? Iya. Residual, plot, X2. Ini ada 5, satu saja saya kasih contoh. Sumbernya kita buat juga. Sumber hasil pengolahan. Ini, oh ini tidak hitam, yang ini hitam ya. Oke, sudah seperti ini tampilannya, kelihatan ya. Sudah siap. Buat nama Anda di sini, buat nanti name, di save, kirimkan ke saya itu dalam bentuk PDF ya. Dalam bentuk PDF, caranya save as, statistik ya, statistik nomor 2 itu ya. Oke, ya bentuk ya. Kita ganti, saya ulangi dulu ya. Ini save as, kita mau buat dia jadi PDF, kita klik folder mana, kita ganti aja di sini PDF, pilih PDF, ya convert ya. Minimum size. Oke. Oke, ini dia PDF saya. Mana ya? Ini dia. Nah, ini dalam bentuk PDF seperti ini. Lebih rapi ya. Oke. Ikuti saja. Silakan. Ini dia presentasi kuliah hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Firma, Junita, Cut Jamilah, mana orangnya? Ini Pak. Sari Otami. Ada yang mau ditanyakan? Mustaka Inal, Ninda, Mukhtar. Yang mau ditanyakan? Rio, Farhan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Masih standby, Pak. Standby ya? Ya. Oke, Anda langsung kerjakan latihannya. Nah, sebelum kita akhiri, ya. Lembaran pertama dulu. Ini rame hari ini ya. Ini kita hari ini bergabung ya, 3 kelas. Oke.
Kemudian halaman kedua, ini banyak yang nggak aktif nih. Foto nih. Fotonya doang dikasih. Halaman 2. Coba kan. Mana wajahnya? Cinta. Oke, tegang-tegang sekali ya. Oke. Halaman 3. Oke, kita ulangi. Ini kita kan di akhir tahun dan kuliah penutup. Sebelum kita akhiri, mungkin dalam penyampaian dan segala macam ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Itu saya selaku pribadi dan juga pengasuh mata kuliah ini, mohon maaf. Kemudian pesan saya, Anda semua belajar dengan rajin, ikuti bagaimana proses kuliah ini, jalani, insya Allah dia akan dapat mencapai tujuan yang Anda inginkan. Jangan lupa baca, pahami, menulis, latihan yang banyak. Akuntansi itu perlu latihan ya. Jadi misalnya pembukuan ya, pembukuan itu kalau nggak digunakan, dipahami saja nggak cukup, maka Anda akan kesulitan ya. Jadi harus dilatih terus supaya dengan melatih itu maka Anda akan ingat. Oke, kita ulangi fotonya, mungkin lebih fresh lagi gaya terbaik Anda di akhir tahun ini. Oke, silakan kita foto. Gaya terbaik Anda di tahun 2020 ya. Oke, saya mulai. Oke, silakan gaya bebasnya. 1, nah ada yang lagi ngaca dulu ya, sisir. Oke, 1, 2, 3, gaya bebas Anda. Oke. Oke, 1 ini ya. Oke. Saya kirimkan ke sini ya. Statistik. Mana statistik Jumat nih? Oke. Yang kedua, mana nih? Berikan gaya terbaiknya di akhir tahun ini. Oh, kamera depan rusak nih ya. Apa dayaku Irgi? Pak Reza udah, Pak. Pak Reza udah. Udah? Mana ada udah? Hah, belum. 1, 2, 3. Mana gayanya? Oke, yang halaman kedua. Oke. Oke, halaman ketiga. Saya kirim langsung ke grup ya. Oke, mana gaya bebasnya? 1, 2, 3. Oke. Sinta ya. Pemilihan gaya terbaik nanti. Baik, terima kasih. Kita akhiri, Anda langsung latihan, kerjakan seperti yang saya kerjakan tadi, kirim ke saya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.